Oke, selamat datang di video penjelasan mengenai studi kasus TS Operating System. Nama saya Jeremy Jong Dahlan akan menjelaskan hasil dari studi kasus TS Operating System yang saya buat. Pertama-tama sebelum mulai, kita harus mengimport java.util.scanner untuk melakukan input dari user ke program yang dibuat ini. Jangan lupa harus dituliskan scanner, terus nama variabelnya apa, bebas. Di sini saya menggunakan scan, lalu belakangan new scanner system.in. Kemudian saya akan mencetak fn Bucks Coffee Shop. Seperti ini nanti. Nanti saya akan tampilkan hasilnya di akhir. Terus di sini saya menggunakan dua kelas lain di sini. Yang pertama itu menu coffee dan satu lagi menu cheesecake, di mana semua fungsinya itu diambil dari menu dasar, yang nanti saya akan jelaskan di akhir. Oke, tanpa lama lagi, mari kita masuk ke program utamanya. Di sini saya sudah menuliskan beberapa variabel yang akan digunakan di dalam program ini. Contohnya itu menu, nama, size, type, terus pilihan, rating, sama quantity. Oke, setelah kita mulai programnya, akan muncul seperti ini. Oke, kita run dulu. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Di mana fn Coffee Shop ini tuh yang di sini. Nah, yang ini, yang awal ini. Dan yang choose menu you want to order itu yang sebelah sini. Di mana harus menginput menunya. Sesuai soal, ini tuh case sensitif. Berarti huruf besar sama huruf kecil itu mempengaruhi isinya. Berarti di soal ini kita harus sesuai dengan yang ini. Berarti C-nya itu besar, sisanya huruf kecil. Lalu cheesecake-nya yang cheese-nya itu besar dan cake yang C-nya itu huruf besar. Kalau tidak huruf besar nanti akan mengulang. Contohnya seperti ini. Ini karena tidak huruf besar C-nya maka akan mengulang lagi. Terus cheesecake-nya apabila tidak huruf besar akan mengulang lagi. Dan apabila benar akan masuk ke menu selanjutnya. Di sini saya akan mulai dengan coffee ya. Nah, setelah kita beres memilih yang akan diorder, di sini saya memilih coffee akan masuk ke menu coffee di sini. Ini ke bawah menu coffee semua. Oke, sekarang saya akan jelaskan kode menu coffee terlebih dahulu. Jadi pertama akan nge-print fn coffee shop. Sampai sini akan di-print seperti biasa. Yang nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu di sini kita akan masuk ke input nama. Soal input namanya itu harus antara 5 sampai 20 karakter dan dalamnya itu tidak boleh ada bentuk tipe lain selain alfabet. Nah, supaya untuk ngambil alfabet saja kita sini menggunakan nama .matches, terus di belakangnya itu regex. Regex ini merupakan sudah ada rumusnya di internet, sudah ada rumus tetapnya. Jadi rumus ini tuh untuk mengambil tipe alfabet saja. Kalau bernilai true itu berarti tidak ada tipe data selain alfabet, maka akan masuk ke sini. Ini juga kalau lainnya itu panjang itu lebih besar sama dengan 5 dan lebih kecil sama dengan 20 atau enggak sama aja dengan antara 5 sampai 20. Jadi apabila misalnya ada angka di sini, misalnya Andi Gogo 1 itu, nanti akan diulang karena ada angka. Terus apabila ada
Ini akan diulang juga. Misalnya ada simbol, ada angka, akan diulang. Jadi akan mengaccept alfabet saja, alfabet nilai tipe alfabet saja yang ukuran panjangnya itu 5-20. Misalnya itu Coca-Cola lah, ya, kayak gini. Nanti akan masuk ke menu berikutnya, yaitu yang di sini. Oh ya, kalau ini tuh filenya saya buat menggunakan F ya. Jadi ini F pertama itu 0. Jadi apabila tidak sama dengan 1 akan mengulang terus-terusan. Berarti kalau tidak sama dengan 1 itu pasti F-nya masih 0. Berarti tidak sesuai dengan syarat yang di sini. Kalau sesuai syarat akan F sama dengan 1 dan keluar dari while ini. Dan masuk ke while selanjutnya untuk input size-nya. Karena di soal coffee itu harus ada size-nya, maka kita harus menginput size-nya antara small, medium, dan large. Ini juga case sensitif, berarti huruf besar sama huruf kecilnya itu mempengaruhi. Nah, di sini apabila size-nya isinya small, medium, sama large, nanti akan keluar dari while ini dan masuk ke menu selanjutnya, pilihan selanjutnya. Apabila depannya huruf kecil misalnya kayak gini, akan diulang. Apabila benar, sesuai yang tertera di situ, di email besar, dia akan masuk ke menu selanjutnya. Yaitu menu selanjutnya untuk coffee itu menginput order type ya, hot atau cold, sama kayak di atas, kayak sensitif juga. Jadi apabila isinya tidak hot atau cold akan diulang. Apabila isinya hot dan cold akan keluar dari while karena F-nya itu jadi 1. Oh ya, untuk setiap while ini setelah beres while-nya saya akan ubah F-nya itu jadi 0 lagi supaya bisa masuk ke syarat yang di sini. Kalau tidak pakai yang ini nanti F-nya 1-1 terus, nanti tiba-tiba langsung ke paling bawah aja. Jadi lebih baik. Jadi di sini saya menggunakan reset F-nya di sini setiap selesai satu while. Nah, di sini kita harus menginput hot atau cold. Misalnya saya mau cold. Nah, kalau benar akan lanjut lagi. Selanjutnya itu input order rating, di mana inputnya itu harus antara angka 1 sampai 4. Kalau lebih atau kurang dari sini tidak akan jalan. Misalnya 0 gitu. 0 tidak akan jalan, nanti diulang lagi. Misalnya saya pilih ratingnya itu 2. Nah, setelah itu kita akan masuk ke input quantity yang ini. Misalnya saya mau belinya 4. Misalnya beli 4 ya. Kayak kuantitinya itu juga harus lebih sama dengan 1. Berarti nggak boleh 0 atau minus ya. Misalnya kita input kuantitinya 0, nanti diulang. Jadi minimal 1, nanti 1. Nah, setelah itu nanti akan tertulis order coffee sukses. Kemudian akan menampilkan hasil order sesuai di bawah ini. Nah, untuk hasil order saya menggunakan beberapa kelas di sini. Di sini untuk menu dasarnya itu berarti dasar dari fungsi yang akan digunakan oleh menu coffee dan menu cheesecake. Nah, di sini tuh menu dasarnya itu yang paling penting itu yang public int yang ini untuk mendeklarasikan isi dari base price dan size price dan total price. Sama jangan lupa juga di sini harus dituliskan function untuk base price, size price, dan total price. Tentu saja ini karena dasar berarti return-nya 0, berarti belum ada isinya ya. Terus ini create order juga nanti bisa diatur di belakang. Itu untuk dasarnya saja. Nah, setelah itu untuk menu coffee. Jadi pertama saya akan jelaskan menu coffee terlebih dahulu ya. Jadi menu coffee itu akan mengextend menu dasar sehingga bisa memakai yang base price, size price, dan total. Dan juga akan menggunakan fungsi yang di sini. Nah, di sini itu base price untuk yang coffee itu rating dikali 10.000 sesuai yang di soal. Ratingnya itu kita ambil dari yang tadi di sini. Yang ini. Nah, ini dari sini.
nanti akan dimasukkan ke dalam rating ini. Oke, selanjutnya itu yang size price, berarti size number kalau small itu 1, kalau small 1, medium kedua, sama yang large itu 3. Terus dikali dengan 5.000 dan nanti hasilnya akan dikembalikan lagi di sini. Nah, kita itu tidak perlu mendeklarasikan ini di yang di main ini. Jadi kita hanya perlu menuliskan create order di sini. Karena nanti create ordernya itu akan menggunakan yang total price yang ini. Di mana total price ini akan memanggil base price sama size price. Jadi hanya perlu memanggil create order saja. Nah, di sini itu total price-nya rumusnya size price ditambah base price dikali quantity. Nanti akan return totalnya. Untuk formatnya akan seperti ini. Di mana untuk memanggil create order ini kita harus memasukkan nama, size, type, quantity, rating, dan size number. Nah, untuk yang coffee, saya menggunakan equals untuk yang size number-nya. Jadi tadi kan kita sudah memasukkan size-nya di atas, di sini. Dan nanti akan dimasukkan ke variabel size. Di mana size-nya itu akan di equals di sini. Apabila small, maka size number itu 1. Apabila medium, size number 2. Apabila large, size number itu 3. Jadi setelah kita masukin semua sampai quantity, nanti ini akan berjalan otomatis. Dan akan memilih juga secara otomatis sesuai dengan size yang kita pilih tadi. Jadi di sini akan dimasukkan nama, size, type, quantity, rating, sama size number. Di mana hasilnya akan seperti ini. Ini 30.000 sesuai yang order kita tadi. Berarti setelah kita tulis-tuliskan, coba kita hitung untuk yang base price. Nah, base price. Base price tadi itu base price-nya itu rating dikali 10.000. Di sini tadi ratingnya saya masukkan 2. Berarti 2 kali 10.000 sama dengan 20.000. Lalu untuk coffee juga ada size price. Size price itu sama dengan size number. Size number untuk yang medium itu 2 ya. Saya lihat di sini. Nah, di sini size number itu 2 untuk yang medium. Nah, berarti 2 kali 5.000 sama dengan 10.000 ya. Nah, terus untuk totalnya itu berarti size price ditambah base price dikali quantity. Untuk yang ini base price-nya itu 20.000 ditambah 10.000 dikali 1. Jadi 30.000, benar ya? Nah, di sini saya nambahkan apakah mau beli yang lain atau tidak. Di sini saya akan menjelaskan yang untuk cheesecake, berarti saya akan beli yang lain. Tinggal pencet Y. Nah, di sini nggak tahu kenapa ini menunya keluar 2 kali, tapi masih jalan. Misalnya saya tulis cheesecake untuk sekarang ya. Nah, cheesecake. Nah, cheesecake itu yang ini menunya. Menu ini ke bawah. Nah, apabila menunya itu cheesecake, nanti akan keluar seperti ini. FN Bucks Coffee Shop. Terus order cake. Nah, di sini sama kayak tadi input nama. Gunakan regex juga supaya isinya hanya alfabet. Apabila isinya bukan alfabet, nanti harus diulang lagi. Misalnya kopi Loma 1. Nah, nggak bisa kan? Nah, apabila ada simbol juga tidak akan jalan. Jadi harus alfabet semua. Apabila sudah,
Yang cake itu tidak ada size sama type ya. Jadi harus langsung ke rating. Ratingnya sama kayak tadi, harus di antara 1 sampai 4. 1 sama 4 juga termasuk. Misalnya ratingnya 3 ya. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk ke quantity. Sisanya itu tidak diperlukan karena hanya ada di dalam menu coffee. Jadi untuk yang kayak itu hanya perlu 3 ini saja. Nah, di sini kita masukkan inputnya. Inputnya itu misalnya kita masukkan 5 lah ya. Misalnya kita order 5 cake. Nah, ini hasilnya akan 150.000. Bisa kita hitung ya. Untuk yang cheesecake itu kita hanya perlu base price sama total price. Di mana total price itu base price dikali quantity. Dan hanya perlu memanggil create order untuk menampilkan semuanya. Jadi ini nggak usah dipanggil. Nanti akan jalan sendiri apabila kita memanggil fungsi create order. Nanti hasilnya akan seperti ini, hanya ada quantity, rating, sama total price. Total price-nya untuk mengeceknya, mari kita hitung base price. Tadi itu 3. Bisa kita lihat di sini 3. Order ratingnya 3, berarti 3 kali 10.000. Sama dengan 30.000. Terus kita membelinya 5 biji. Berarti tinggal 30.000 dikali 5. Berarti hasilnya 150.000. Berarti di sini sudah benar ya. Yang membedakan cake order sama coffee order itu hanya di type terus di size. Hanya di situ saja. Jadi di sini tuh yang coffee itu harus masukkan size sama type-nya ini, yang hot code. Kalau di cake itu tidak diperlukan. Nah, di sini berarti kita sudah beres melakukan program ini ya. Nah, untuk sekarang saya tidak akan mau membeli yang lain. Berarti tinggal ketik N aja di sini. Nanti akan keluar dari programnya. Jadi di sini saya menggunakan 2 kelas untuk menghitung semua price-nya. 1 kelas untuk dasarnya supaya bisa dipakai yang di sini menggunakan extend. Lalu di sini kita memanggil kelasnya menggunakan ini. Nah, ini. Yang ini. Nama kelasnya terus nama variabelnya bebas. Di sini saya menggunakan menu cheesecake, hanya saja depannya huruf kecil. Jangan lupa di belakangnya pakai new juga. New nama kelas yang dipakai. Nanti tinggal untuk memakainya tinggal nulis seperti ini. Nah, ini misalnya untuk yang coffee itu menu coffee titik fungsi yang ada di kelas coffee-nya. Yang kelas coffee-nya itu saya akan memanggil create order saja karena ini tidak perlu dipanggil. Karena apabila kita memanggil yang create order, semuanya ini akan terpakai juga. Karena di sini akan memanggil total price-nya. Fungsi total price-nya di mana total price-nya juga akan memanggil size price dan base price. Sesuai size number dan rating. Jadi kita hanya perlu memanggil create order saja. Terus tinggal diisi parameternya apa saja yang diperlukan. Nanti akan keluar seperti tersebut. Untuk yang cheesecake juga sama, tinggal tulis saja menu cheesecake, titik, fungsinya, nama fungsinya apa, sama parameternya apa aja. Dan sudah saya coba, programnya sudah berjalan dengan lancar. Hanya saja ini formatnya masih berantakan ya. Tapi seharusnya ini masih baca. Oke, terima kasih sudah mendengarkan video penjelasan dari studi kasus UTS Operating System semester 5. Terima kasih.